Saudara sekalian, kalau kita membaca sejarah kehidupan bangsa Israel, ketika memasuki Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, bahwa anak cucu keturunannya akan menghuni tanah itu, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel melalui Yosua bahwa semua penduduk Kanaan harus dimusnahkan, harus dibinasakan. Tuhan tidak mengizinkan ada sisa-sisa bangsa Kanaan yang masih ada. Semua harus dibinasakan, semua harus dibunuh. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab Tuhan tidak menginginkan budaya bangsa-bangsa di luar Israel mewarnai umat pilihannya. Oleh sebab itu, di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita menemukan tegasnya Tuhan melarang bangsa Israel melakukan kawin campur dengan orang-orang Kanaan. Tuhan menentang. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada unsur-unsur kafir, unsur-unsur budaya asing masuk dalam kehidupan umat pilihan. Saudaraku, ini paralel dengan umat Perjanjian Baru. Tuhan juga tidak menghendaki ada unsur-unsur kafir, unsur-unsur yang tidak rohani ada dalam kehidupan umat pilihan. Kalau di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua lewat Paulus, Tuhan berkata, hendaklah kamu jangan serupa dengan dunia ini. Janganlah serupa dengan dunia ini. Itu maksudnya bahwa orang percaya harus memiliki warna hidup yang benar-benar eksklusif. Benar-benar eksklusif. Benar-benar khusus. Benar-benar istimewa. Ini menjadi PR panjang dalam hidup kita, saudaraku. Dan kita harus benar-benar memperkarakan apakah ketidakserupaan dengan dunia yang dimaksudkan oleh Tuhan itu telah kita peragakan, telah kita kenakan dalam hidup. Jangan sampai kita merasa sudah tidak serupa dengan dunia hanya karena kita memiliki budaya Kristen. Budaya Kristen. Tentu setiap agama memiliki warna khusus, warna yang khas, warna yang spesifik, bahkan mungkin juga unik. Demikian pula dengan kekristenan, pasti ada warna uniknya, ada warna khususnya. Jangan merasa sudah tidak serupa dengan dunia karena kita memiliki warna khusus tersebut. Warna spesifik, warna unik tersebut. Padahal yang dimaksudkan oleh Tuhan tidak serupa dengan dunia itu dalam cara berpikir, dalam paradigmanya. Tentu saja gaya hidup tentu juga tidak sama, walaupun kelihatannya sama. Dan sering saya mengatakan bahwa kita harus seakan-akan sama padahal beda. Jangan kelihatannya kita beda padahal sama. Ini masalah, saudara. Saya kira kelemahan ini atau penyakit ini berjangkit di banyak orang, saudaraku. Berjangkit di banyak orang. Termasuk pendeta. Kalau pendeta sudah punya warna yang benar-benar khusus, benar-benar istimewa.
Apalagi pendeta-pendeta yang full timer. Tidak kerja, sekuler, ya. Kegiatannya hanya di lingkungan gereja. Tugas-tugas khususnya tidak dimiliki oleh orang lain seperti berkhotbah, besuk, mendoakan orang sakit, ya. Nah, jangan merasa dengan warna khusus ini, dengan keberadaan istimewa ini, dia sudah memenuhi maksud firman Tuhan, jangan serupa dengan dunia. Dia sudah merasa tidak serupa. Nah, karena yang berbicara ini pendeta, saudara mestinya percaya ya, paling tidak mempertimbangkan bahwa warna khusus yang dimiliki pendeta bukan jaminan dia sudah hidup tidak sama dengan dunia seperti maksud Tuhan. Demikian pula saudara yang bukan pendeta. Jangan merasa sudah tidak sama dengan dunia hanya karena punya budaya yang berbeda. Punya warna yang berbeda. Kalau mereka ke rumah ibadahnya, Anda ke gereja. So different kan? Gitu. Mereka melakukan penyembahan seremonial tertentu untuk Allah atau dewa mereka. Kalau Anda di gereja menyanyikan lagu-lagu rohani, menyembah Tuhan dengan buah bibir atau perkataan. Beda kan? Gitu. Belum aksesoris kalung salib lah, nama lah. Tapi itu belum tentu sudah menjawab kehendak Tuhan agar kita tidak serupa dengan dunia. Nah, jangan sampai kita tertipu ketika kita makin tenggelam dengan kegiatan gereja, kita sibuk dengan kegiatan rohani, kita makin memiliki warna khusus yang berbeda dengan hidup kita dulu. Lalu kita merasa bahwa kita sudah hidup baru dalam Tuhan dan tidak serupa dengan dunia. Lalu stagnan, lalu mentok, lalu berhenti. Kalau tidak dibongkar pikirannya, ia akan parkir, saudara. Dia akan parkir di situ. Ia tidak bertumbuh. Dan betapa hal ini mengecewakan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menyediakan fasilitas keselamatan yang tidak ada dalam kepercayaan agama etika manapun. Penebusannya, Roh Kudus yang dimeteraikan, Injil yang adalah kuasa Allah, penggarapan Tuhan. Allah menggarap melalui segala keadaan supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus. Wah, itu hal-hal yang luar biasa, saudara. Nah, kita sudah ada di satu keadaan di mana kita tidak mau berubah. Atau berkeadaan itu, status quo. Kita berstatus quo. Satu keadaan yang dari dulunya demikian dan tidak mau berubah. Apa perlu ada pemicu gitu? Artinya Anda jatuh sakit, nggak ada obatnya, lalu eksekusi dokter tinggal 6 bulan baru, wah gitu, nyari Tuhan, jatuh miskin, atau gimana? Nggak perlu kan mestinya, saudara. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita tanyakan pada diri kita masing-masing, kira-kira hidup yang saudara dan saya miliki hari ini sudah memenuhi tidak maksud Tuhan tidak serupa dengan dunia. Fasilitas keselamatan yang Tuhan sediakan itu anugerah, nggak kebeli, bukan karena perbuatan baik kita. Dan kita punya kesempatan hidup ini hanya satu kali, sangat singkat, dan kita tidak tahu kapan berakhir. Jadi kalau saya bicara ini sebenarnya saya juga bicara kepada diri saya sendiri, saudara. Ya, saya juga memacu diri saya. Ayo, jangan puas sampai di sini. Ayo, ada wilayah-wilayah baru yang bisa kita masuki lagi. Dan kalau ada unsur-unsur kekafiran atau unsur-unsur dunia yang masih
ada, ayo ditanggalkan kebanggaan kita terhadap apapun yang bisa dibanggakan, ya. Egoisme yang tidak kelihatan di mata orang, kesombongan-kesombongan terselubung, ya. Kebohongan-kebohongan terselubung, ya. Dan banyak lagi, saudaraku. Unsur-unsur kekafiran itu, ya. Jadi kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, kita serupa sama siapa? Ya serupa dengan Tuhan Yesus. Mau tidak mau, ya. Dan kita harus mengenal Tuhan Yesus itu bagaimana. Kalau saudara punya pabrik gitu, terus ditelepon bawahan, pabriknya kebakaran Pak, aduh Pak, pabrik kebakaran. Anda jadi kalap, ya, kalap. Atau Anda punya tabungan dibekukan, punya uang di bank dibekukan, waduh bisa kalap. Apalagi yang bisa membuat kalap. Firman Tuhan seperti ini mestinya bisa membuat Anda kalap juga. Kita diingatkan, janganlah kamu serupa dengan dunia. Ini firman Tuhan, enggak, saudara? Firman Tuhan. Lalu selama ini level saudara sudah sampai level tidak serupa atau masih ada unsur-unsur dunia dalam hidup saudara? Kalau saya ngomong jujur, ya, biar pendeta begini masih ada unsur-unsur dunia nih. Itulah sebabnya saya berjuang keras, ya, sampai sekarang. Ini masih ada unsur-unsur dunia. Baik dalam keinginan daging, dalam keinginan mata maupun keangkuhan hidup. Ada. Masih ada unsur-unsur ini. Nah, berita ini harus seperti berita pabrik terbakar, uang di bank dibekukan, atau masalah lain yang membuat orang bisa kalap gitu. Kalap lalu mulai bereaksi, betul? Jangan tidak bereaksi. Jangan tidak bereaksi. Bereaksilah, saudara. Saya juga bereaksi terus, saudara. Buktinya apa? Buktinya ya, khotbah saya pasti berubah. Bahkan dengan tema yang sama, dengan ayat yang sama, spiritnya beda. Tekanannya, stressingnya beda. Karena saya juga serius mau berubah, saudara. Kalau pakai bahasa Jakarta begini, gua juga takut kalau ketemu Tuhan, saudara. Gua juga jiper. Kalau ketemu Tuhan itu, kira-kira Tuhan sudah puas nggak dengan keadaanku? Saya juga takut. Kalau masuk surga, rasanya sudah masuk. Tapi kan standarnya umat perjanjian baru bukan hanya masuk surga loh. Bukan hanya masuk dunia akan datang maksudnya. Oke? Tapi juga dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan fasilitas keselamatan yang begitu berharga, kita dimungkinkan untuk mencapai tingkat-tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Saya mendengar satu cerita dari salah seorang sahabat. Di satu wilayah di Indonesia bagian timur, di musim kemarau, di mana tidak ada hujan berbulan-bulan, itu malah emas muncul. Kelihatan oleh tanah-tanah yang ternyata mengandung emas. Sehingga mereka tinggal ngambil, diayak sebentar, nggak satu hari itu, setengah hari udah bisa dibawa dapat duit. Sempat sih daging saya berkata begini, wah seandainya saya tinggal di daerah itu. Tapi kan di daerah itu banyak orang tuh kurang rajin. Siang hari pulang, jual, lalu pulang cukup. Wah, kalau saya mah 24 jam. Saya tidur aja di situ. Bikin kemah di situ saya. Ngantuk tidur. Habis tidur bangun lagi, ngayak lagi. Nah, Alkitab kita itu mengandung, memuat kebenaran yang lebih mahal dari emas. Dan firman Tuhan mengatakan, kita harus mencari firman seperti mencari emas tua. Emas tua. Emas yang berkualitas, logam mulia maksudnya. Nah, kesempatan ini tidak banyak, saudara. Jelas untuk memiliki level kehidupan yang dinilai Tuhan, udah nggak sama. Nah, ini perlu waktu panjang dan kerja keras. Nah, kalau Tuhan melihat kita itu kira-kira masih menemukan nggak unsur-unsur kafir itu? Apakah Tuhan berkata, ya udah nggak sama dengan dunia? Atau masih sama?
Coba saudara renungkan ini. Coba saudara periksa diri sendiri. Kira-kira kalau Tuhan menilai saudara, masih ada unsur-unsur kekafiran nggak? Waktu kita di jalan, betul? Ngadepin duit, betul? Betul, ngadepin fitnahan orang, perlakuan tidak adil, ketemu lawan jenis, apalagi, dan lain sebagainya. Reaksi Anda sebagai anak Tuhan itu sudah reaksi anak Allah yang berkualitas baik atau masih reaksi anak dunia? Ini bukan urusan saudara dengan saya loh. Ini urusan saudara dengan Tuhan loh. Jadi serius kita. Kesempatan ini tidak banyak. Tadi saya katakan seandainya saya tinggal di wilayah itu, saya tidak akan kerja jam 8 sampai jam 12 lalu pulang karena panas. Saya bikin tenda. Saya bisa tidur di situ. 24 jam kalau boleh kerja. Ngantuk tidur bangun lagi. Begitu. Sampai habis emasnya. Itu daging kan. Sekarang kita mengarahkan kepada hal yang punya nilai kekal. Atau nilai abadi. Efesus 4. Ayat 17. Efesus 4 ayat yang ke-17. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terus? Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Hidup jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Coba, ini saja saya tanyakan kepada saudara. Apakah saudara sudah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Mungkin aja sudah, mungkin. Lalu seandainya sudah, ukurannya apa? Ke gereja. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dulu saya sudah punya jam doa begitu panjang, saudara. Saya sudah merasa lebih dari orang lain. Tapi sekarang, setelah saya mengenal kebenaran lebih lengkap ini, ya saudara, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan ternyata tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Benar ini. Kalau dulu kan doa, wah, nyembah, nangis, amin, keluar. Dari ruang doa, ya, atmosfer biasa. Nah sekarang bagaimana dari menit ke menit kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya itu sudah menghayati ini, saudara. Dan terus berjuang, walaupun sering gagal, tetap terus berjuang. Bangun pagi, mulai berdoa, angkat tangan. Saya tidak selesaikan doa itu dengan kata amin. Sebab ini tidak boleh amin ini. Harus terus nyambung dengan Tuhan. Itu saja kita sering masih bisa lewat, saudaraku. Nah, kalau bangsa Israel itu disuruh Tuhan untuk membunuh semua orang-orang Kanaan, maksudnya agar mereka jangan terpengaruhi oleh cara hidup budaya orang-orang kafir. Orang-orang Kanaan yang kafir itu, saudaraku, ya. Supaya jangan terpengaruhi, saudaraku. Nah, supaya hidup mereka betul-betul teosentris. Berpusat pada Allah. Teokrasi, pemerintahan Allah. Kita pun juga mestinya begitu. Teosentris dan teokrasi. Matius 6. Kalau saudara membaca Matius pasal 5, 6, 7. Itu khotbah di bukit. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus meletakkan landasan hukum bagi umat perjanjian baru. Umat pilihan, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Oke? Itu ya. Dimulai itu kan. Terus. Lalu. Hidup keagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Artinya kebenaranmu. Standar kamu harus istimewa. Itu Matius 5 ayat 17. Ya. Lalu Matius pasal 6. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di surga. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Anda harus memilih Firdaus di bumi atau Firdaus di
langit baru, bumi baru. Anda nggak bisa pilih dua-duanya. Percaya deh. Bukan mengurangi kesenangan saudara. Anda nggak keliru. Nggak salah punya mobil bagus, rumah bagus, duit banyak. Tapi kalau itu menjadi firdausmu, kamu menyembah iblis. Asli. Itu berhala. Dan terkutuklah orang yang menyembah berhala. Saya bukan lebay atau ngeblaf atau hiperbola. Standarnya begitu. Itu pun saya kenakan untuk diri saya sendiri. Dan saya tahu betapa sulitnya. Tapi mesti bisa. Bisa kalau saudara mau. Bisa kalau saudara mau. Kalau saudara belajar berenang ya. Saya nggak pintar berenang tapi bisa. Pokoknya kalau cuma 100 meter, 150 meter, saya masih tidak nginjek. Ubin masih bisa. Saya kira, ya minimal 150 meter saya masih bisa. Keliling-keliling gitu. Tapi saya mikir gini, gimana dengan orang-orang di laut yang di tengah ombak begitu nggak nginjek terus-menerus? Itu bisa berjam-jam, betul nggak? Kan jatuh ke laut sampai bisa minggir ke pantai itu berenang. Hebat ya. Atau anak-anak yang itu di mana itu yang uang logam dilempar, nyari nyelam gitu. Atau orang-orang di daerah Ambon ya, dia nyari mutiara ke bawah itu. Berapa jauhnya itu? Berapa menit dia? Dia masuk, naik lagi, masuk lagi. Kayak ikan udah. Jadi kalau saya berenang ini saudara, saya membayangkan saya sedang di tengah lautan. Jangan nginjek bawah, pokoknya sampai ke ujung. Bolak-balik ini sampai gitu. Wah. Tapi putus napas juga saudara. Tapi itu pun udah lumayan loh menurut saya dengan umur segini. Kenapa bisa begitu? Coba lihat, karena mereka hari-hari di situ. Itu kalau orang main selancar itu, ombaknya gede kayak apa itu, jebret, bisa muncul di atas ombak gitu. Hari-hari di situ. Kita nggak usah di ombak, di kolam renang bisa mati, Maksudnya apa saya ngomong begini? Semua itu kebiasaan. Kalau kita bilang nggak bisa, nggak bisa. Kalau kita bilang bisa, dibiasakan. Nah sebelum kita mati kita biasakan jadi anak Tuhan. Kita biasakan tidak serupa dengan dunia. Kita biasakan. Nah di Matius pasal yang 5, 6, 7 itu semua golden rule. Hukum emas, undang-undang emas. Nah di Matius ini pasal 6, ayat 24 kan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Ayat 25, 26, jangan kamu khawatir. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya gini, fokusnya itu hanya hidup di dunia. Makan, minum. Nah, fokus itu kan sudah kita miliki, saudaraku. Ya. Irama hidup seperti itu kan sudah kita miliki dan mengakar dalam jiwa kita kan. Iya, kita hidup ya untuk sekolah, kuliah, karir, punya anak, punya rumah, mempertahankan hidup, menambah duit, melengkapi fasilitas. Sekarang bagaimana tidak begini? Ini yang penting, saudara. Masih juga punya karir, berumah tangga, kerja, cari nafkah, tetap masih. Tapi beda. Apinya sudah beda. Perbaraannya sudah beda. Nah kalau saya jujur ya saudaraku, jujur. Saya sendiri sebagai pendeta kan di proses Tuhan panjang ya. Untuk memurni itu. Wah itu luar biasa. Sulitnya dan betapa panjang waktunya. Aku hidup hari ini hanya untuk persiapan hidup di dunia akan datang. Itu yang semurni-murninya. Itu pun prosesnya luar biasa. Kalau aku dari ini jadi pendeta, aku khotbah. Itu semua aku lakukan bukan karena aku hidup di bumi. Karena aku mempersiapkan diri untuk langit baru, bumi baru. Itu tidak gampang. Saya loh yang udah khotbah. Udah mengajar suara kebenaran. Apalagi saudara. Dalam lingkungan yang materialistis, egois. Waduh. Betapa sulitnya.
Jadi belum memenuhi standar kepuasan hati Allah, masih serupa dengan dunia. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Anda jangan salah mengerti ya maksud saya ya. Oke. Anda bukan tidak boleh loh kerja, harus kerja loh, amin. Bukan tidak boleh punya fasilitas, boleh. Hatimu tidak boleh tertaruh di situ. Kalau saya bilang boleh, lalu jangan saudara juga menipu Tuhan. Ya. Oh ya Tuhan, hatiku kepadamu. Jangan bohongin Tuhan ya. Jangan bohongi Tuhan, saudara. Ya. Jangan sampai begitu mati Anda pukul kepala loh. Kenapa aku tidak bertobat ya? Ratap tangis dan kerta gigi. Kenapa? Nah, sia-sia. Yang Anda usahakan itu akhirnya sia-sia. Tapi ketika Anda menggarap manusia batinias Anda, ya, saudara mau betul-betul diperbaharui oleh kebenaran firman, betul? Nah itu Anda nggak akan menyesal. Saya kadang-kadang nggak bisa ngerti juga gitu, kok orang bisa berani bener gitu, sombong bener ya. Apa nggak takut ya? Setiap saat jebret nyawanya putus, lalu ketemu Tuhan apa nggak takut ya? Karena iramanya udah terlalu lama salah. Belum mati, belum. Sampai udah umur 70 tahun ke atas pun mau mati masih, ini belum, ntar lagi tahu nggak? Satu langkah jebret lenyap. Kok nggak takut ya? Itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Baru ayat berikutnya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya, kamu memerlukan semua itu. Tetap kerja keras, tapi take it easy. Itu maksudnya. Take it easy, bro. Ya. Jalani saja. Tuhan pasti buka jalan. Ya. Kemudian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, di dunia ini nggak ada susahnya, bro. Ada kesusahannya sendiri. You tidak bisa bangun Firdaus di bumi. Masih berkeras, tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Ayo kita pindahkan hati kita di kerajaan surga. Kita isi waktu hidup kita hari ini untuk menjadi murid yang diubah terus sehingga di mata Tuhan kita sudah tidak serupa, tidak sama dengan dunia ini. Pola pikir anak dunia. Nah kembali ke Efesus pasal 4. Tadi kita belum selesai pembacaannya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saudara tahu nggak, banyak orang Kristen yang rajin ke gereja juga, begitu pulang infotainment, ya, sinetron itu lebih menarik dari Tuhan. Dan banyak kegiatan lain yang lebih menarik dari Tuhan. Bukan tidak boleh nonton infotainment atau sinetron, bukan. Tuhan harus mendapat porsi yang lebih utama. Saudara kalau punya hobi tertentu kan siang malam mikirin hobi itu, betul? Pulang kerja, pulang bisnis mikir itu, betul nggak saudara? Betul, ngerti maksud saya? Nah, hobi ini digantikan satu. Mencari Tuhan. Kegiatan mencari nafkah, kegiatan bisnis tetap tidak kurang. Tapi selebihnya itu, jangan yang tidak. Cari Tuhan saja. Cari Tuhan saja, saudara. Kita kembali ke Efesus pasal 4 tadi. 18 sudah. Jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi pikiran, mindset. Ingat tadi saya bicara mindsetnya, paradigmanya, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, karena kekeras kepala mereka. Terus 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, tumpul. Kebenaran firman yang kita dengar diharapkan membuat kita cerdas, kita tajam, kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara mengingat jiwa-jiwa yang terhilang itu ya, saudara reaksinya gimana? Atau hanya sentimen keagamaan saja?
Tidak rela orang beragama lain. Ayo masuk Kristen, begitu? Atau betul-betul kita mencintai jiwa-jiwa itu. Kita meratapi jiwa-jiwa itu. Kita menangisi jiwa-jiwa itu. Nanti ya saudara kalau bertumbuh terus ya. Itu lihat orang menderita itu Anda empatinya dalam. Lihat orang susah itu empati Anda dalam. Dengan semua orang Anda punya empati dalam. Dalam menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan rasanya kalau kita punya nyawa bisa dijual, kita jual. Kita rela mengorbankan apapun demi keselamatan jiwa-jiwa itu. Nah itu pikiran yang tidak tumpul. 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, kalau tidak serupa dengan dunia, kita serupa dengan siapa? Tuhan Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, menanggalkan itu terus menerus. Jangan berhenti. Jangan karena kita berubah budaya, berubah kebiasaan, secara lahiriah kita merasa sudah menanggalkan manusia lama. Yang ditanggalkan itu pikirannya yang sia-sia itu. Paradigmanya, cara berpikirnya, saudara. Itu yang mesti ditanggalkan. Dan tidak mudah menanggalkan itu. Tidak mudah. Sungguh, saudara. Saudara harus sungguh-sungguh kerja keras. Ingat kalau Anda punya hobi, sementara Anda bekerja, Anda ingat hobi itu, kerja cepat diselesaikan. Bisnis supaya untung, supaya bisa menikmati hobi. Betul? Sekarang hobi apapun yang Anda miliki, digantikan dengan mencari Tuhan. Bagaimana cepat pulang ke rumah, ketemu keluarga, selesai bersama keluarga, bagaimana cepat membaca Alkitab, bagaimana mendengarkan CD khotbah, bagaimana berdoa. Itu mesti diisi. Itu mestinya. Itu yang mestinya kita lakukan, saudara. Bersosialisasi dengan masyarakat tentu harus ada waktunya. Anda tidak akan punya teman-teman yang tidak takut Tuhan. Tidak akan. Teman-teman yang cuma hahi, enggak. Tidak akan. Say hello, no more. Udah. Tidak akan punya teman yang begitu lagi. Tidak akan. Bahkan kalau menurut saya, reuni-reuni itu udah nggak perlu dihadiri lagi. Itu membuat kenangan lama saja. Itu bisa memberikan cinta pada waktu di samping gereja tua. Yang begitu-begitu, reuni-reuni itu sudah kita lupakan, saudara. Enggak. Nggak ada untungnya, kecuali Anda disuruh Tuhan ke reuni itu, lo menjadi berkat di situ. Kalau cuma ketemu teman lalu ceritakan bisnis kita, keberhasilan kita, no need. Useless. Nggak usah. Udah mesti lepas landas. Terbang terus bagi Raja Wali. Udah nggak noleh-noleh ke belakang lagi, saudara. Udah sahabat saya, sahabat lama, sahabat dekat. Sedekat apapun kalau dia tidak mau dibawa ke langit baru, bumi baru, kita harus tinggalkan. Say hello, no more. Kalau mau nolong, ya nolong. Tolong. Tapi tujuannya bukan sekedar supaya dia bisa makan atau dapat pekerjaan. Kita kalau nolong orang pun tujuannya supaya betul-betul orang melihat kerajaan surga. Kesibukan yang tidak perlu, buang. Kalau mendatangkan uang, boleh. Tapi kalau cuma senang-senang lagi, lalu apalagi yang menggiring kita kepada kehidupan yang tidak kudus, itu mesti dibuang. Kecuali teman-teman yang takut akan Tuhan, yang bisa ngomong langit baru-baru, yang bicaranya firman, yang bicara soal misi, memenangkan jiwa, yang sepenanggungan untuk Tuhan Yesus. Cari teman-teman begitu. Kalau enggak usah berteman. Ya, enggak usah. Teman kantor dekat bagaimanapun, mulai dijaga jarak. Karena di kantor ya udah makan bareng. Tapi kalau setelah itu kita nonton film bareng, ya enggak usah. Saya enggak nonton film dulu. Kalau film bagus, nonton sekali-kali boleh. Setelah itu tidak dekat lagi. Tidak perlu. Mulai fokus. Nanti supaya Anda tidak serupa dengan dunia. Tidak serupa dengan dunia menurut ukuran Tuhan loh.
bukan menurut ukuran kita. Itu menanggalkan manusia lama. Wah, kalau menanggalkan baju ini mah gampang. Manusia lama itu melekat, itu kehilangan nyawa. Makanya mesti kasih firman yang cukup itu. Hajar terus. Sehingga dengan pemahaman yang lengkap Anda menanggalkan manusia lama lebih gampang. Kalau tidak, enggak. Bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Datang setia dalam suasana kebaktian seperti ini kondusif sekali, saudara. Kondusif. Tapi kalau Anda pergi ke tempat lain, tidak kondusif. Itu malah makin melekat dengan diri Anda. Keinginan dunia itu. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Harus. Mesti. Kudu. Terus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Roh di sini artinya spirit. Tapi kalau saya mau menjelaskan di sini, roh di sini berarti spirit bisa, berarti nurani. Di dalam roh kita itu tergambar, terlukis apa yang kita terima dalam jiwa, dalam pikiran. Pikiran dibaharui. Nurani kita dibaharui. Terus? Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada yang sesungguhnya, ada yang asli, pasti juga ada yang palsu. Nah, yang sesungguhnya itu yang gimana? Aduh Pak, kalau boleh bisa tahu cepat gini jebret gitu. Waduh, kalau bisa begitu mas seneng. Nggak bisa, harus bertumbuh terus baru begitu ya. Yuk bicara dengan saya tiap hari dengar khotbah saya kan. Bisa minggu, bisa 3-4 kali mungkin ya. Itu pun gak gampang berubah kan. Terus menerus sampai, oh begini ya maunya Tuhan. Nah saya mengerti betul di situ. Oh begini ya maunya. Saya mengerti betul di situ. Cuman saya gak bisa merubah. Gak bisa memberitahukan ke orang secara lengkap. Dapat khotbah terus nanti, you akan tahu seperti aku tahu. Sekarang saya juga belum sempurna. Tapi saya udah tahu. Atau lebih tahu dari waktu yang lalu. Oh begitu ya. Ini kekekalan saudara. Ini bicara apa yang kita bicarakan ini berkaitan dengan Allah yang maha kudus, yang maha mulia, maha agung. Jangan main-main saudara. Ya hargai apa yang saya katakan ini. Sekarang Filipi pasal 3 ayat 17 kita mulai. Filipi ayat 3 ayat 17. Sebelum ini saya mau mengatakan satu kalimat tadi saya lupa. Mengenakan manusia baru. Nah di mata Tuhan Anda ini sudah termasuk manusia baru belum? Itu loh. Yang dari tadi saya bicara. Betul? Udah tergolong manusia baru enggak? Itu masalahnya. Nah dengan belajar firman, saudara akan tahu. Oh begini nih yang namanya baru. Oh begini nih yang namanya baru. Tapi kalau tidak belajar firman secara memadai, enggak tahu. Anda merasa sudah baik. Budayanya sudah berubah. Apalagi kalau dulu tuh jahat itu main judi, kepelacuran. Sekarang enggak. Wah itu lebih merasa hidup baru. Padahal hidup baru tidak cukup ditandai dengan itu. Enggak cukup. Tidak serupa dengan dunia. Tidak ditandai dengan itu semata. Apalagi kalau sekarang ya jujur ya Anda membandingkan dengan pola hidup agama di sekitar kita. Mereka pun begitu fanatiknya dengan agamanya, betul? Begitu setianya, betul? Begitu membelanya, betul? Betul-betul juga belajar memiliki moral yang baik, kesantunan hidup yang tinggi. Apa lebihnya Anda sebagai orang Kristen? Biasanya orang Kristen tidak peduli. Oh, mereka baik, kita juga sama-sama baik. Cuman bedanya mereka tidak selamat. Karena mereka tidak punya Tuhan Yesus. Biarpun baik gimana, keselamatan bukan karena perbuatan baik, gitu. Itu menyesatkan itu. Menyesatkan. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, saya setuju. Tapi orang yang selamat harus sempurna. Nangkap? Bukti dari keselamatan seorang itu dia harus sempurna. Sempurna seperti Tuhan Yesus. Baca. Filipi 3 ayat 17. Ya.
Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sebenarnya harus dibaca ayat 7. Kenapa dia ngomong begini? Ayat 7 itu begini loh. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apapun yang kuanggap menguntungkan dulu, termasuk kesempatan untuk meraih segala kesenangan, aku anggap rugi. Sekarang aku punya hal yang lebih indah dari itu. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus lebih mulia dari segala sesuatu. Betul? Karena Tuhan Yesuslah aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan seterusnya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu ciri-ciri orang yang hidup baru. Hidup baru yang benar. Lalu ayat 17. Silakan baca. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya. Orang ke gereja itu bukan berarti pikirannya ke surga loh. Belum tentu loh. Kalau cuma 2 jam dibanding sekian puluh jam yang lain, apa artinya? Ini kan kewajiban orang beragama gitu. Tertuju kepada Tuhan itu bukan hanya di gereja setiap hari. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa itu orang tidak mengenal Allah? Tadi saya sudah bicara itu. Nah sekarang saudaraku sekalian, ikutilah teladan Paulus. Kita tahu dong filosofinya di Paulus dari surat-suratnya. Itu standar, saudara. Itu standar. Bukan luar biasa, itu standar. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Paulus juga yang nulis itu, saudara. Coba ayat 11 ulangi lagi nih pelan-pelan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Jadi harus seperti Paulus. Walaupun kasusnya beda, tetapi spiritnya harus sama. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu hidup baru. Terus. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Rupanya ada orang-orang yang juga hidup seperti Paulus. Yang memperjuangkan kepentingan Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikuti teladan orang-orang seperti ini. Dan mestinya setiap gereja harus ada orang-orang yang dicontoh seperti ini. Harus ada. Terus? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus artinya musuh salib Kristus. Hidup tidak sesuai dengan maksud salib itu diadakan. Kalau ayat ini ditujukan untuk orang kafir, tidak benar. Tidak mungkin. Karena mereka tidak mengerti salib. Ini ditujukan untuk orang yang mengenal salib. Tapi tidak hidup sesuai dengan maksud salib itu diadakan. Salib itu diadakan supaya manusia menjadi anak tebusan. Menjadi anak tebusan untuk ikut di teladan kehidupan Tuhan Yesus. Paulus adalah hambanya yang sudah mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Dia bisa berkata, ikuti teladanku. Tidak ada pilihan. Jangan hidup sebagai seteru salib Kristus. Jangan memiliki hidup tidak sesuai dengan maksud salib itu diadakan. Terus? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, Tuhan mereka adalah perut mereka. Ya. Terus? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Duniawi. Terus, berikutnya, bagus ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita dalam surga.
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, jelas saudara, kewargaan kita di surga. Ini orang yang hidup baru itu radikal. Saya tidak ngerti kalau banyak orang yang berkata, kita harus radikal dalam Tuhan. Radikal gimana kalau tidak ada alatnya atau toolsnya? Radikal yang bagaimana? Dari dulu saya sudah mendengar orang bilang radikal-radikal. Orang Kristen yang radikal. Kalau tidak mengerti firman Tuhan, tidak bisa radikal. Tidak bisa radikal. Radikal yang bagaimana? Tapi kalau kita lihat hidupnya Paulus, wah, radikal, saudara. Pikirannya tertuju kepada perkara-perkara surgawi. Hidupnya dipersembahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Apapun dia lakukan asal untuk kepentingan Tuhan. Radikalnya itu jelas. Nggak tahu bagaimana orang suka bilang soal radikal yang bagaimana. Kalau hanya radikal secara moral, banyak agama-agama juga radikal secara moral. Radikal yang bagaimana itu? Kalau anak-anak muda tidak pulang ke rumah, ke gereja tiap hari, begitu. Apa radikal apa sebenarnya? Tapi memang semangat orang-orang tertentu itu hebat. Radikal. Tapi sayang, tidak dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti satu kali stuck dia. Mau terusin di mana? Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Dunia sekitarnya warnanya begitu. Dan dia juga punya warna sudah terlanjur seperti dunia. Nggak bisa radikal lagi. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan membuat orang bisa radikal. Seradikal-radikalnya. Dengan kalimat lain, makin berbeda dengan dunia. Makin tidak sama dengan dunia. Makin radikal, makin tidak sama dengan dunia. Dalam cara berpikirnya, paradigmanya. Sehingga Tuhan mengakui, kamu tidak sama dengan dunia. Amin.